Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Kun fiddin masyarakumullah. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya, atau penjabaran dari hadis Riyadhus Shalihin. Hadis Riyadhus Shalihin inilah sebuah buku hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kemudian banyak disyarah atau dijabarkan para ulama. Salah satunya adalah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau buku yang saya punya ini malah disyarah juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian hadisnya diteliti ulang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Itu di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ini ya, juz yang pertama, pada bab bayanu kasratu turuqil khair ya, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus ya. Allah telah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Al-Baqarah 205. Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan amalan, ya, walaupun hanya sebesar debu, dia akan melihat nanti hasil amalannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 ya. Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Siapa yang beramal saleh, maka amal saleh itu hanya untuk dirinya sendiri. Al-Jathiyah ayat 15. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah setelah memaparkan ayat-ayat di atas tadi, beliau katakan al-khairu lahu turuqun katsirat. Kebaikan itu jalannya sangat banyak ya. Wa hadza min fadlillah ala ibadihi. Dan inilah karunia Allah kepada hamba-hambanya ya. Min ajli an tanawwa lahum fadail. Dengan Allah membuat bermacam-macam karunia kepada hamba-hambanya tadi. Ya. Wal ujur. Allah berikan mereka banyak pahala dari banyak jalan. Wassawabul katsir, dan juga pahala yang besar dari jalan yang bermacam-macam juga ya. Nah, apa itu tujuan Allah membuat banyak jalan kebaikan? Syekh Utsaimin mengatakan hatta la yamilu ya, agar manusia itu tidak bosan gitu. Law kana al-khairu tariqan wahidan. Karena seandainya kebaikan itu hanya satu jalan saja, satu cara saja, satu amalan saja, lamallan nas. Ya, pasti manusia itu akan bosan. Ya kan? Melakukan amalan itu karena nggak ada variasinya gitu loh. Ya kan? Makanya Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, Allah tidak mengatakan berlomba-lombalah kalian dalam melakukan satu kebaikan. Tidak mengatakan fastabiqul khair dia. Berlomba-lombalah melakukan satu kebaikan, tapi berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan itu banyak sebenarnya gitu. Jalannya banyak ya, caranya banyak. Allah juga berfirman di surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, sama juga dia pakai jamak ya. Bukan pakai kata tunggal ya. Jadi memakai jamak. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kan kita paham Pak ya, dalam Islam itu kan kita disuruh taat kepada perintah Allah, dan perintah Allah itu banyak sekali. Melaksanakan ketaatan itu banyak. Ketaatan dalam hati, amalan hati, ya itu yang sering kita bahas.
sabar, syukur, ridho, qanaah, zuhud, dan macam-macam. Ketaatan lisan, berzikir menyebut nama Allah, berdoa, ya kan? Bertasbih dan macam-macamnya. Ketaatan dalam anggota badan kita, kan? Sholat, ya kan? Puasa, ya, bersedekah, berzakat, berhaji, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, menolong orang, dan sebagainya macamnya, ya, berdakwah, berjihad, itu semuanya adalah ladang-ladang daripada kebaikan-kebaikan yang bisa ditempuh manusia, ya. Tadi supaya manusia itu nggak bosan dengan hanya mengerjakan satu ketaatan kepada Allah. Dia bisa bervariasi melakukan yang lainnya, ya kan. Ketika kita misalnya nih Pak ya, lagi kenceng dalam melakukan satu ketaatan, ya, akhirnya kita kendor dalam ketaatan yang lain, paling tidak kita tidak kendor dalam semua melakukan ketaatan kepada Allah, ya kan. Ada perkataan menarik ya, ini dari kitab Hurmatu Ahlul Ilmi, karangan Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam rahimahullah, seorang ulama besar dari Mesir ya, insyaallah kayaknya masih hidup tuh. Di kitab Hurmatu Ahlul Ilmi ini, Syekh Ismail Al-Muqaddam menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullah, yang dia menasihati kawannya namanya Abdul Bar Al-Ummari, Al-Abid. Apa kata Imam Malik ya? Inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi-bagikan amalan kepada hamba-hambanya sebagaimana dia membagikan rezeki mereka. Ya. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah walam yuftah lahu fis shaum. Nah, bisa saja, alangkah banyaknya Allah itu bukakan kepada seseorang pintu amalan sholat. Ya, jadi ada orang yang sangat menjaga sholatnya, Pak. Ya, mulai dari waktunya, wudunya, tata caranya, ya. Atau yang kita bahas kemarin ya, 3 masalah itu, ya. Sunnah-sunnahnya, ya kan? Dia jaga betul. Tapi walam yuftah lahu fis shaum. Belum tentu Allah bukakan amal puasa untuk dia. Itu kan kelemahan manusia. Ya, seperti riwayat yang pernah saya dengar juga tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran, ulamanya para sahabat. Misalnya itu kelemahannya, kata Ibnu Mas'ud sendiri yang diakuinya, saya gak kuat untuk puasa, ya. Karena badan beliau itu ceking, kurus, ya. Sampai pernah dalam hadis yang sangat masyhur ketika beliau naik pohon korma itu kan tersingkaplah pahanya, yang mana pahanya Ibnu Mas'ud ini sangat kecil, ya, sangat tipis. Biasanya kan orang kurus-kurusnya pahanya masih besar. Ibnu Mas'ud itu ternyata kelihatan pahanya sangat tipis, ya. Ditertawakan oleh para sahabat yang lain. Pas Nabi SAW melihat itu, maka Nabi mengatakan sesungguhnya pahanya Ibnu Mas'ud ini lebih berat dari gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang Pak ya, Allah mudahkan dia untuk masalah sholat ini, ya. Ahlus sholat, tapi mungkin dia jarang puasa. Wa akhar futihallahu fis sadaqah. Ada orang lain juga yang Allah bukakan amalan sedekahnya. Dia orang yang sangat pemurah, dermawan. Seperti Rasulullah SAW yang tidak bisa melihat kalau ada orang minta kepada beliau itu kok kecewa, kembali dengan tangan hampa. Ini orang-orang kayak gini nih, ya, bisa saja orang yang banyak harta ataupun orang yang tidak banyak harta, ya. Saya banyak kenal juga dengan orang-orang yang tidak punya banyak harta, tapi kalau sudah sodako itu dia nggak mikir lagi untuk hari esok, besok makan apa tuh dia nggak mikir Pak. Masya Allah. Ini kalau ada orang kaya sedekah banyak itu kan wajar Pak ya. Tapi kalau ada orang miskin kok banyak sedekah itu menakjubkan bagi saya ya. Walam yuftah lahu fis shaum. Ya, nggak dibuka juga apa kemudahan untuk berpuasa, atau nggak dibuka bagi dia bab tentang amalan ilmu. Ya orang kaya tapi ilmunya sedikit itu kan. Wa akhar futihallahu fil jihad, ya. Ya. Ada juga orang yang dibukakan
oleh Allah amalan jihadnya. Dia seorang mujahid berangkat berjihad, tapi mungkin dia punya kelemahan di amalan-amalan lainnya. Nah, bisa jadi akhlaknya kurang baik, ya kan? Fanasyrul ilmi min afdali a'malil bir. Maka kata Imam Malik, sungguh menyebarkan ilmu itu adalah amalan paling utama bagi seorang hamba, ya. Ini Imam Malik ini nulis pada temannya ini karena disindir gitu loh, kok terlalu fokus ya, dengan ngajar kepada murid-muridnya, dengan nulis buku, seperti meremehkan amalan-amalan lain. Maka Imam Malik menuliskan itu, ya. Nasrul ilmi min afdali a'malil bari. Menurut Imam Malik, menyebarkan ilmu itu adalah amalan paling utama bagi seorang hamba, ya kan? Waqad raditu bima futiha li fihi, dan aku ridho dengan Allah yang telah membuka pintu amal bagiku, yaitu menyebarkan ilmu ini. Nah, wa ma'azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan saya rasa juga belum tentu kamu punya keutamaan amal seperti yang saya punyain. Ya, yaitu apa? Teman ini bukan orang yang alim, gitu kan. Dia hanya seorang ahli ibadah, ya kan. Nah, wa arju an yakuna kulluna ala khairin wa birrin. Saya harap kita semua ini dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak ya. Ya, jangan berkecil hati dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, ya. Walaupun kita mungkin ilmunya hanya sedikit, tapi bersemangatlah dalam mencari ilmu, ya kan? Walaupun kita amalnya sedikit, ya, bersemangatlah untuk, ya, menguatkan mungkin satu amalan saja, ya kan? Seperti kita mungkin pernah dengarkan hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku dengar suara terompahmu sudah ada di surga. Amalmu apa?" Kan? Amalannya apa? Ternyata amalannya hanya sederhana, Pak. Yaitu apa? Yaitu dia menjaga wudunya. Kalau dia batal, dia langsung wudu. Dan dia sholat 2 rakaat. Ini kan nggak semua orang bisa mengamalkan amalan seperti ini, ya. Jadi sampai Nabi SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang adwam, yang konsisten, istiqamah. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit, ya. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita rezeki amal-amal yang baik, memudahkan kita mengamalkannya, dan mengistiqomahkan kita dalam amalan itu sampai akhir hayat kehidupan kita. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.